Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sejumlah rumah di kota Palembang terbakar. Warga histeris menyaksikan rumah mereka ludes dilalap api. Warga menangis histeris mengetahui rumah mereka ludes terbakar. Kebakaran ini melanda 8 rumah warga di pemukiman padat di Jalan Faki Usman, Kecamatan Serbrang Ulu 1 Palembang pada dini hari. Warga sekitar yang panik melihat kobaran api membesar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun kencangnya tiupan angin membuat proses pemadaman yang dilakukan warga terkendala asap dan besarnya kobaran api. Hujan deras yang sempat mengguyur tak mampu memadamkan api yang telah membakar seluruh bangunan. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah warga yang terbakar. Tahu dari mana? Nggak tahu, kalau di sini kami api itu mengepul dari rumah depan. Itu? Iya. Dari rumah siapa itu, Bu? Nggak tahu, dari rumah ini lah, dari mana. Oleh kami langsung nyelamat ke anak, baik. Itu? Iya, udah tahu lagi kami, olehnya api itu lah besar. Kita posisi di mana itu, yuk? Di rumah. Lagi di rumah? Iya. Pas lihat api, ayo ngaku. Lari. Lari kami langsung. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi brutal geng motor kembali terjadi. Seorang pengemudi mobil di kota Makassar diamuk puluhan anggota geng motor. Akibatnya korban terkena busur panah di bagian perut. Pengemudi mobil sempat menodongkan senjata hingga membuat anggota geng motor semakin beringas. Seorang pengendara mobil dikejar dan menjadi bulan-bulanan puluhan pemuda diduga anggota geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengemudi sempat mengeluarkan senjata airsoft gun untuk menakut-nakuti geng motor tersebut. Namun bukannya pergi, puluhan anggota geng motor ini makin beringas melempari mobil korban dengan batu. Merasa nyawanya terancam, pengemudi keluar dari mobilnya dan menyelamatkan diri ke Mapolsek Rapocini beberapa meter dari lokasi. Akibat kejadian ini, mobil korban rusak berat. Sementara korban terluka di bagian kepala dan terkena busur panah di bagian perut dirawat di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Kota Makassar. Kerusakan itu mulai dari Jalan Veteran sampai kemudian di Jalan Sultan Alauddin masih tetap dikejar, dan kemudian sampai di samping Polsek Rapocini korban dipalang oleh kendaraan lain, yaitu kelompok motor lain, sehingga korban merasa tidak nyaman dan turun dari kendaraannya untuk menyelamatkan diri ke Polsek. Polisi masih menyelidiki pelaku pengrusakan dan penganiayaan serta motifnya. Polisi juga akan menanyakan dokumen kepemilikan senjata airsoft gun pada korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga nekat menerobos palang pintu perlintasan, sebuah mobil ditabrak kereta api di Blitar, Jawa Timur. Mobil terseret lebih dari 300 meter dan pengemudi mobil pun tewas di lokasi kejadian. Mobil ini rusak parah setelah terseret sejauh 300 meter akibat ditabrak kereta api di Desa Sumberrejo, Blitar, Jawa Timur. Suliono, 59 tahun, pengemudi mobil tersebut tewas di lokasi kejadian. Hasil olah TKP dan memeriksa saksi, polisi menduga tabrakan ini terjadi akibat pengemudi lalai nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta api. Rel kereta api ini bisa dilihat dari sepanjang jauh sana. Itu kalau dari kereta api mau lewat itu kelihatan. Tetapi korban tadi menurut keterangan saksi untuk sementara beliau langsung nyelonong, jadi langsung masuk aja. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Ngadi Waluyo Wlingi. Dalam 2 pekan telah terjadi kecelakaan serupa di perlintasan ini.
Pengendara selalu diingatkan agar berhati-hati saat melewati perlintasan kereta api. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, dipicu masalah asmara, seorang remaja putri di Binjai, Sumatera Utara tewas akibat dianiaya mantan kekasihnya. Pelaku bersekongkol dengan kekasih barunya yang merupakan mahasiswi. Usai menganiaya, kedua pelaku sempat membawa jasad korban menggunakan becak motor ke puskesmas. Keluarga menangis histeris saat jenazah YZ remaja putri 17 tahun dibawa ke rumah duka di Kabupaten Binjai, Sumatera Utara. Keluarga tak menyangka korban yang pamit pergi bersama teman prianya malah didapati sudah tak bernyawa. Korban tewas akibat dianiaya pasangan muda budi temannya. Mana waktu mau pergi itu dia bilang apa? Dia bilang mau pergi sama kawannya, kawan kerjanya. Kerja. Terusnya? Mau? Udah habis itu pergi. Nggak tak baru kali ini dia sama kawan mekarnya. Kenal nggak perginya sama siapa dia? Kalau yang Rian ini kenal, Memang sebut sering kemari juga? nggak pernah kemari. Tapi tahu ya? Tahu. Taunya dari mana? Dari kakak, dia alumni drum band juga di SMP saya, jadi kenal. Pelaku pria RA 18 tahun warga Jalan Danau Tonando, Kota Binjai mengaku mantan pacar korban. Sedangkan pelaku wanita, Sahirul Badriah 19 tahun merupakan seorang mahasiswi. Kedua pelaku ditangkap polisi setelah jasad korban dibawa ke puskesmas dengan menaiki becak motor. Saat itu kedua tersangka tidak mengetahui korban sudah tewas. Siapa kau bunuh? Mantan, Pak. Kuat kau ngomong. Cewek cowok? Cewek, Pak. Oh. Aparat Polres Binjai masih memeriksa kedua sejoli ini untuk mengetahui motifnya. Jasad korban dimakamkan hari ini. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Seorang bocah tewas saat kebakaran rumah kos di Taman Sari, Jakarta Barat. Api diduga berasal dari korek api yang dimainkan korban. Korban tak bisa menyelamatkan diri karena pintu kamar dikunci dari luar oleh ibunya yang sedang membeli makanan. Wanita ini menangis histeris mengetahui anak laki-lakinya tewas terjebak dalam kebakaran di kamar kos di Taman Sari, Jakarta Barat. Api cepat membesar hingga petugas tak bisa melakukan penyelamatan. Kebakaran ini berawal saat remaja 11 tahun ini bermain korek api di jendela kamarnya. Tetangga kamar kos sempat menegur hingga api dimatikan. Namun tak lama kemudian api justru membesar berasal dari kamar tersebut. Sempat main di depan jendela, buka jendela atas lantai 2, main korek api. Nah, sempat ditegur sama anak kos yang lain, Rege yang lantai bawah. Nah, sempat dia udah matikan. Lama kemudian itu selang 15-20 menit terjadilah itu api mulai keluar menjalar kemana-mana. Itu. Ironis saat kejadian ibu korban sedang pergi keluar membeli makanan. Diduga korban tak bisa keluar menyelamatkan diri karena pintu kamar kos terkunci dari luar. Lagi keluar makan. Dia bilang katanya lapar gitu. Jadi yang ada di dalam itu sendiri? Iya, sendiri. Usia berapa ini anaknya? 11 tahun. 11 tahun ya. Dari peristiwa ini, kita diingatkan agar orang tua tidak meninggalkan anak sendirian di dalam rumah dan selalu mengawasinya saat bermain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembobol kartu ATM jaringan internasional mencari sasaran nasabah bank yang mengambil uang di mesin ATM. Komplotan pembobol ATM memasang sejumlah kamera untuk merekam nomor PIN nasabah. Uang nasabah dikuras yang dikendalikan dari luar negeri.
berdasarkan adanya kecurigaan dari masyarakat yang melihat ada aktivitas dari 2 orang laki-laki yang mencurigakan di sekitar ATM. Kemudian masyarakat tersebut melaporkan ke kita dari pihak kepolisian. Kemudian kami dari pihak kepolisian menanyakan langsung kepada yang bersangkutan ketika saat tersebut yang bersangkutan sedang berada di sekitar ATM. Kemudian setelah kami tanyakan, kemudian kami geledah, ternyata ada indikasi mereka akan melakukan suatu tindak kejahatan di ATM. Kemudian kami tanya lagi, kami periksa, kami interogasi. Ada berapa orang mereka di sini? Mereka menyampaikan bahwa mereka ada 5 orang, yang 3 orang lagi ada di penginapan. Apa? Bang geledah bang. Bang, pigeon bang ah. Oh kau tengok tuh. Uang kau berapa tuh? 4 TM kau ya. Jangan aja. Ngapain aja kau dari pagi? Apa aja? Kami pergi ke penginapan, kami cek di sana, ternyata di sana banyak alat-alat atau perlengkapan yang tidak semestinya atau yang tidak lazim, yaitu ada seperti untuk ATM ini, alat-alat untuk masuk kartu di ATM, kemudian untuk penutup PIN ATM pada mereka, kemudian ada juga alat-alat seperti double tip, kemudian komputer, kemudian ada router juga, kemudian ada kabel-kabel, atau kemudian ada juga CD card. Nih. Kebengar tuh. Kaca nih. Mana sapunya? Mana itu sapu bang? Ini sapunya. Nih sapu. Sip. Ya. Bang. Ya. Sembang. Sapu. Dibuka sapu ya. Rombongan ATM Medan. Nyambung. Siapkan ATM. Kumpul ATM. Ya, kertas tipisnya untuk masuk ATM. Kita mengamankan 5 orang pelaku sebagai eksekutor di lapangan, namun berdasarkan dari interogasi kami, mereka mempunyai bos, yaitu salah seorang yang mereka panggil Mas yang berdomisili di Malaysia. Mana caranya kau bisa bobol itu? Nggak nampak. Itu tadi kan ada ATM baru tadi tuh Pak. Mana ATM barunya? Ini ATM baru. Kau apakan ATM ini? Katanya kita pindah Pak. Kau pindah? Atau apa namanya kalau pindah itu? Di cloning. Iya Pak. Jangan kau pikir aku ini bodoh. Nah, di video ya. Nggak masalah kan? Coba taruh. Ini kok berdua dilakukan? Ya seorang pasang. Ada kamera kecil, jadi pada saat kita menekan tombol angka nomor PIN kita, itu terlihat di kamera yang dipasang oleh mereka ini. Itu mereka memantau di luar untuk orang yang keluar masuk di ATM itu. Setelah banyak, ada sekitar baterainya ini tahannya selama 3 jam. Jadi mereka selama 3 jam itu memonitor orang keluar masuk di ATM itu. Itu kita nggak tahu Pak, karena kita cuma ngirim data aja ke sana Pak. Untuk pembagian hasilnya bagaimana? Kita 2 juta per orang Pak. Untuk kamu? Sama Pak. Sama. Tunggu Bang.
Ini keterlibatan jaringan internasional, yaitu otaknya yang dilakukan oleh orang Malaysia yang berdomisili di Malaysia, yang mana salah seorang pernah ke sana, kemudian bertemu, kemudian yang dari Malaysia ini yang mengendalikan, yang mengatakan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang akan dikerjakan. Kemudian setelah sampai di Indonesia, para pelaku ini melakukan aksinya sesuai dengan perintah atau petunjuk yang dari Malaysia ini. Mereka diancam dengan Undang-Undang ITE pasal 30 junto pasal 46 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sakit hati cinta tak direstui, seorang pria nekat membakar kakak dari wanita idamannya. Pelaku kesal ditegur saat merayu adik korban. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.